Namanya Arman. 3 hari lalu. Ia tertawa saat adzan berkumandang. Ia menirukannya. Ia mengejeknya. Ia menganggapnya hal biasa. Tidak ada yang terjadi saat itu. Langit tetap cerah. Orang-orang tetap pulang seperti biasa. Sampai subuh ketiga datang. Saat suara adzan kembali terdengar, Arman terbangun. Ia ingin bangun dari tempat tidur. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Tangannya kaku. Kakinya lumpuh. Ia sadar. Ia mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tertawa. Ia menangis. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 3 hari itu? Simak kisah Arman sampai akhir. Karena kadang, satu ucapan ringan bisa berakibat sangat berat. Namanya Arman. Usianya 34 tahun. Ia tinggal di sebuah kampung kecil yang warganya masih saling mengenal satu sama lain. Arman dikenal sebagai orang yang keras, percaya diri, dan jarang mau mendengar nasihat. Ia rajin bekerja di bengkel motor miliknya sendiri. Soal pekerjaan, ia memang ulet. Tapi soal agama, ia sering meremehkan. Suatu sore menjelang maghrib, Arman duduk di depan bengkelnya bersama 2 temannya. Mereka tertawa sambil minum kopi. Suasana santai. Motor yang sedang diperbaiki sudah selesai. Tinggal menunggu waktu pulang. Tiba-tiba suara adzan maghrib berkumandang dari masjid tidak jauh dari situ. Suaranya jelas karena pengeras suara mengarah ke jalan. Teman Arman otomatis diam. Salah satunya berdiri dan berkata pelan, "Sebentar ya, mau ke masjid dulu." Tapi Arman justru tertawa. Ia menirukan suara adzan dengan nada dibuat-buat. Ia sengaja memanjangkan suara dan mengubah nadanya. Ia tertawa keras setelahnya. Temannya langsung menegur, "Men, jangan begitu." Arman masih tersenyum. "Ah, cuma suara begitu saja kok dibikin serius. Santai saja." Beberapa orang yang lewat menoleh. Ada yang menggeleng pelan. Ada yang pura-pura tidak dengar. Suasana yang tadinya biasa saja berubah canggung. Temannya kembali berkata, "Itu panggilan sholat, men." Arman menjawab ringan, "Ya sudah kalau mau sholat sana. Aku di sini saja." Suara adzan masih terdengar sampai selesai. Arman tetap duduk sambil sesekali tersenyum, seolah merasa tidak melakukan apa-apa. Malam itu ia pulang seperti biasa. Tidak ada kejadian aneh. Ia makan bersama ibunya di rumah kecil mereka. Ibunya sempat bertanya kenapa wajahnya terlihat pucat. "Tidak apa-apa, cuma capek," jawab Arman singkat. Menjelang tidur, kepalanya terasa berat. Ia mengira hanya kurang istirahat. Ia tidak mengingat lagi ejekannya sore tadi. Ia merasa hidupnya baik-baik saja. Di luar rumah, suasana kampung kembali tenang. Tidak ada yang tahu bahwa 3 hari ke depan akan menjadi hari yang mengubah hidup Arman sepenuhnya. Tapi malam itu, saat ia memejamkan mata, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dadanya terasa sedikit sesak. Ia membuka mata sebentar lalu memaksa diri untuk tidur. Semua masih terlihat normal. Belum ada yang menyangka, tawa yang dianggap sepele itu sedang menuju balasan yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi harinya Arman bangun sedikit terlambat. Biasanya ia langsung berdiri dan menuju kamar mandi. Tapi pagi itu tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia duduk di tepi kasur beberapa detik lebih lama. Kepalanya masih terasa pening. Tangannya seperti sedikit kesemutan, terutama bagian kiri.
Ia mengibaskan tangan beberapa kali lalu berdiri. Ah, cuma salah posisi tidur, gumamnya pelan. Ibunya sudah menyiapkan sarapan di dapur. Saat berjalan ke ruang makan, langkah Arman terasa agak goyah. Ibunya memperhatikan. "Kamu kenapa jalannya aneh begitu?" tanya ibunya. "Tidak apa-apa, cuma pegal sedikit." Arman duduk dan mulai makan. Tapi sendok di tangan kirinya sempat terjatuh. Ia mengerutkan kening. Tangannya terasa lemah beberapa detik, lalu kembali normal. Ibunya makin khawatir. "Kamu jangan keras kepala. Kalau badan tidak enak, periksa saja." Arman tersenyum tipis. "Tidak usah lebay, Bu. Ini cuma masuk angin." Ia tetap berangkat ke bengkel seperti biasa. Namun sepanjang pagi, ia beberapa kali memijat pelipisnya. Pusingnya tidak hilang. Bahkan menjelang siang, tangan kirinya kembali terasa kebas. Salah satu karyawannya melihat Arman hampir menjatuhkan kunci pas. "Bos, istirahat dulu saja," kata karyawannya. Arman menatapnya sebentar lalu tertawa kecil. "Kamu saja yang terlalu khawatir." Menjelang sore, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Ia memutuskan tutup bengkel lebih cepat. Saat berjalan pulang, langkahnya terasa berat. Ada rasa aneh menjalar dari bahu sampai ke ujung jari. Sampai di rumah, ia langsung berbaring tanpa banyak bicara. Malam itu, saat adzan Isya terdengar, Arman terdiam. Tidak ada tawa seperti kemarin. Ia hanya menatap langit-langit kamar. Suara adzan itu terdengar jelas di telinganya. Entah kenapa dadanya kembali terasa sesak. Ia memejamkan mata dan menutup telinga dengan bantal. Bukan karena mengejek, tapi karena suara itu membuatnya tidak nyaman. Ia mencoba bangkit dari kasur untuk mengambil air minum. Namun saat berdiri, lututnya terasa lemas. Ia hampir terjatuh. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Untuk pertama kalinya, rasa takut muncul dalam pikirannya. Tapi ia masih berusaha menenangkan diri. Ini cuma kecapean. Besok juga sembuh. Ia tidak tahu bahwa hari berikutnya akan jauh lebih berat. Tubuhnya mulai memberi tanda. Tapi Arman masih memilih untuk mengabaikannya. Dan waktu terus berjalan menuju hari ketiga. Hari ketiga datang. Arman tidur lebih cepat malam itu karena tubuhnya terasa makin lemah. Tangannya sering kebas. Kakinya beberapa kali hampir membuatnya jatuh. Tapi ia masih mengabaikan semuanya. Subuh itu udara sangat dingin. Kampung masih sepi. Lalu suara adzan mulai terdengar dari masjid. Arman terbangun. Ia mencoba bangun dari tempat tidurnya. Tapi tubuhnya tidak merespons. Ia mencoba mengangkat tangan. Tidak bisa. Ia mencoba menggerakkan kaki. Tetap tidak bergerak. Napasnya langsung memburu. "Ibu, tolong." Ibunya berlari masuk kamar. "Ada apa, Men?" "Bu, badan saya tidak bisa digerakkan." Ibunya mencoba mengangkat tangannya. Kaku. Kakinya juga sama. Arman sadar sepenuhnya. Ia mendengar suara adzan yang masih berkumandang. Suara yang 3 hari lalu ia tirukan sambil tertawa. Kini terdengar sangat jelas di telinganya. Air matanya mengalir. Ia ingin menutup telinga. Ia ingin bangun. Ia ingin waktu diputar kembali. Tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Tetangga mulai berdatangan karena mendengar kepanikan dari dalam rumah.
Arman diangkat ke mobil dan dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, suara adzan subuh itu terus terngiang di kepalanya. 3 hari lalu ia tertawa. Pagi ini ia hanya bisa menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa benar-benar takut. Cerita belum selesai. Arman langsung dirawat di rumah sakit. Dokter melakukan berbagai pemeriksaan. Darahnya normal. Tekanan darahnya stabil. Tidak ada riwayat penyakit berat. Dokter hanya berkata, kondisi ini perlu observasi lebih lanjut. Tapi satu hal yang jelas. Tubuh Arman tidak bisa digerakkan. Hari pertama di rumah sakit, Arman masih diam. Ia menatap kosong ke arah jendela. Tangannya terbaring kaku di samping tubuhnya. Saat adzan zuhur terdengar dari masjid dekat rumah sakit, air matanya jatuh lagi. Ia tidak bisa berdiri. Tidak bisa mengambil air wudhu. Tidak bisa berjalan ke masjid. Ia hanya bisa mendengar. Dan setiap kali suara itu terdengar, dadanya terasa semakin sesak oleh penyesalan. Sore harinya ia meminta ibunya mendekat. "Bu, saya salah." Ibunya menggenggam tangannya. "Saya sudah meremehkan panggilan Allah. Saya sombong." Ibunya menangis pelan. Tidak ada kemarahan. Hanya doa yang terus dipanjatkan. Kabar tentang Arman menyebar cepat ke kampung. Orang-orang mulai mengingat kembali kejadian di bengkel 3 hari sebelumnya. Tidak ada yang berani bercanda lagi tentang adzan. Beberapa teman yang dulu duduk bersamanya datang menjenguk. Mereka terdiam melihat kondisi Arman. Tidak ada lagi tawa seperti sore itu. Hari demi hari berlalu. Arman punya banyak waktu untuk berpikir. Ia sadar selama ini ia terlalu merasa kuat. Terlalu merasa aman. Terlalu mudah berbicara tanpa menjaga lisan. Kini ia belajar satu hal penting. Ucapan yang keluar dari mulut tidak pernah benar-benar hilang. Ia bisa menjadi doa. Bisa menjadi pahala. Bisa juga menjadi sebab ujian. Arman tidak tahu kapan tubuhnya akan kembali normal. Tapi satu hal yang berubah sejak hari itu adalah hatinya. Ia tidak lagi menganggap adzan sebagai suara biasa. Ia memahaminya sebagai panggilan. Dan ia menyadari sesuatu yang sederhana tapi sering dilupakan. Kesombongan bisa membuat manusia lupa diri. Lisan yang tidak dijaga bisa melukai diri sendiri. Dan kesempatan untuk menghormati hal baik tidak selalu datang 2 kali. Hidup tidak selalu memberi peringatan keras di awal. Kadang Allah memberi waktu. Memberi jeda. Memberi ruang untuk sadar. Tapi ketika teguran datang, tidak semua orang siap menerimanya. Kisah Arman menjadi pengingat bagi banyak orang di kampung itu. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk merasa paling benar, tapi untuk sama-sama belajar menjaga ucapan dan menghargai hal yang suci. Karena yang terlihat kecil di mata kita, bisa jadi besar akibatnya. Dan yang dianggap biasa, bisa menjadi titik balik hidup seseorang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini memberi pelajaran, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian ingin lebih banyak kisah penuh hikmah seperti ini. Sampai bertemu di cerita berikutnya.